Kalena dhamma sawanang etamang kalamuttamang. Video part 8 Arahata Magga, Arahata Phala masuk ke bagian 2, yaitu Arahata Phala, air mata berlinang dalam ketakjuban Dhamma. Dhammadesana yang mulia Acarya Mahabua pada tanggal 2 Mei 2002. Saat itu beliau berusia 89 tahun. Buku Arahata Magga Arahata Phala, Jalan Menuju Pencapaian Arahat, buku aslinya dari Forest Dhamma Books, Bantat Forest Monastery. Penerjemah dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia, anonim. Buku ini di Indonesia dicetak oleh Garuda Offset Bandung, Oktober 2005. Baiklah, kita mulai. Bagian 2, Arahata Phala, air mata berlinang dalam ketakjuban Dhamma. Dhammadesana yang mulia Acarya Mahabua pada tanggal 2 Mei 2002 saat beliau berusia 89 tahun. Prinsip dasar dari kematian terletak di dalam citta atau batin. Karena kelahiran dan kematian keduanya berada di dalam citta atau batin. Citta itu sendiri tidak pernah lahir dan tidak pernah mati. Sebaliknya, kotoran batin yang meresap dalam citta yang menyebabkan daur kelahiran dan kematian terus berulang. Mengertikah kalian? Amatilah batin. Bila tidak dapat melihat betapa beracunnya citta, dari penerjemah, citta yang di sini dimaksudkan adalah batin yang bercampur dengan awija sehingga tampak menjadi satu. Bila tidak dapat melihat betapa beracunnya citta, kalian akan gagal mengidentifikasi racunnya. Saat ini, citta adalah bahaya yang sesungguhnya. Jangan hanya berpikir tentang betapa berharganya citta, karena ada bahaya mengintai di sana. Bila kalian dapat mengamati dengan cara seperti ini, maka kalian dapat melihat bahaya mengancam di dalamnya. Mengertikah maksud saya? Selama kalian memandang tinggi citta, maka kalian akan tetap melekat padanya. Sesederhana itu. Jangan katakan saya tidak memperingati kalian. Bila tiba waktunya, kalian harus membuang segala-galanya sampai tidak tersisa. Jangan simpan apapun. Apapun yang engkau tinggalkan, biarkan tak tersentuh. Karena disitulah letak bahaya terakhir. Hal ini mengingatkan saya sewaktu saya belajar di Wat Doi Dhammacedi. Saat itu fajar baru menyingsing sebelum waktu makan. Pada saat itu, citta saya amat sangat menakjubkan dan amat sulit diamati. Saya sangat takjub dengan diri saya sendiri dan berpikir, oh, mengapa citta ini demikian gemerlap dan sinarnya begitu cemerlang? Saya berada dalam keadaan meditasi sambil merenungkan kemilau cahaya yang gilang gemilang dan seolah tidak percaya penampilannya dapat sebagus itu. Tetapi sinar yang sangat kemilau ini sebenarnya adalah bahaya pokok terakhir. Kalian paham maksud saya? Kita cenderung jatuh pada citta yang cemerlang, gilang gemilang ini. Sebenarnya, saya sudah melekat pada citta ini, sudah tertipu olehnya. Bisa kalian lihat, bila segala sesuatunya telah sirna, seseorang terkonsentrasi pada satu titik pusat akhir, titik di mana terdapat pusat dari siklus daur ulang kelahiran dan kematian. Inilah penjelmaan sesungguhnya dari ketidaktahuan atau yang kita sebut sebagai awija. Pusat titik fokus ini adalah keadaan dari segala awija, merupakan puncak dari segala puncak dari citta dalam sangsara. Karena tak ada hal lain yang tersisa pada tingkatan itu,
dalam kurung dari redaksi Hanya Ada Cahaya, saya hanya dapat mengagumi kecemerlangan gemerlapnya Awija. Meskipun begitu, cahaya gemerlapan juga mempunyai titik pusat. Dapat diumpamakan sebagai filamen atau serat lampu tempel. Serat-seratnya berkilauan terang. Dari cahaya tersebut menyebar ke sekelilingnya. Itu merupakan pemahaman krusial karena sangat mempesona saya pada saat itu. Sehingga saya merasa, wow, mengapa cita saya begitu terang benderang? Sepertinya saya seutuhnya telah berhasil melewati dunia samsara. Lihatlah, kekuatan luar biasa Awija berhasil mengelabui saya sewaktu mendekati tahap akhir dari praktek meditasi. Pada saat itu, saya tidak menyadari bahwa saya telah jatuh ke dalam perangkap Awija. Kemudian tiba-tiba dengan spontan, kebesaran Dhamma bangkit, seolah seseorang bicara dalam batin saya. Bagaimana saya bisa lupa? Di mana titik atau pusat dari segala pengenal, dimanapun juga ia berada, di sanalah letak inti atau nukleus dari keberadaan atau eksistensi. Seperti pusat terang dari serat-serat filamen lampu tempel. Perhatikanlah, ia memberitahu apa yang ingin saya ketahui. Ini adalah titik benih dari segala keberadaan atau perwujudan. Walaupun demikian, setelah itu saya tetap tidak dapat menangkap arti atau makna di baliknya. Saya merasa bingung dan penasaran. Titik, sebuah pusat, artinya titik pusat dari cahaya yang bersinar amat cemerlang itu. Saya menyelidiki titik tersebut setelah Yang Mulia Acan Man meninggal. Bila saat itu beliau masih hidup dan diberitahu mengenai dilema saya, di mana titik atau pusat dari semua pengenal atau knower, dimanapun juga ia berada, di sanalah letak benih dari segala keberadaan atau perwujudan, benih kehidupan. Dan kebingungan saya dengan segera mendapat jawaban dari beliau. Disitulah letaknya, di titik pusat dari cahaya. Dan kemudian titik itu dengan segera terintegrasi atau menyatu. Segera setelah saya memahami perbedaannya, saya juga dapat melihat bahaya di baliknya. Sehingga cahaya itu meredup dan hilang. Sebaliknya dari itu, saya masih tetap berhati-hati melindungi dan menjaganya. Bahaya pokok terakhir berada di sana. Titik pusat dari bahaya terakhir adalah titik yang paling bercahaya menakjubkan, membentuk inti pusat dari seluruh dunia alam nyata konvensional atau sammuti. Saya tidak pernah lupa. Saat itu di bulan Februari, sewaktu Yang Mulia Acan Man baru dikremasi, dan saya pergi ke gunung, tempat di mana saya mentok menghadapi problem ini. Membuat saya sangat bingung. Pada akhirnya, saya tidak mendapat manfaat apapun dari kebesaran Dhamma yang tumbuh dalam hati saya. Sebaliknya, dari perasaan merasa beruntung, pada saat yang sama, waham atau pandangan salah amat menyiksa saya. Saya sangat bingung, di mana titik ini? Tentu saja, pada titik pusat cahaya, tidak pernah terpikirkan oleh saya bahwa pusat titik cahaya ini terletak bahaya amat besar. Saya masih percaya akan adanya kebajikan luhur. Inilah cara bagaimana kilesa menipu kita. Mengertikah kalian? Sekalipun saya sudah diperingati akan bahaya ini, tetap saja saya terpengaruh.
sehingga saya mengiranya sebagai kebajikan luhur atau tertinggi. Saya tidak pernah lupa bagaimana dilema ini amat membebani saya. Akhirnya, saya meninggalkan Wat Doi Dhamacedi dan pergi ke Sri Chiang Mai di distrik Ban Pheu. Saya menetap selama 3 bulan di sana, tinggal di dalam hutan lebat di Gua Padak Cave, sebelum akhirnya kembali lagi ke Wat Doi Dhamacedi beserta dengan kesengsaraan yang masih amat membebani pikiran saya. Kemudian, sewaktu tinggal di tepi pegunungan di sana, problem akhirnya teratasi. Menjelang waktu penentuan tiba, waktu dan tempat berhenti mengakhiri semua keterkaitannya. Mereka tidak lagi saling mencampuri. Semua yang tampak amatlah memukau. Sifat alami cipta yang bercahaya gilang gemilang. Saya mencapai tingkatan di mana tidak ada lagi yang ingin saya selidiki. Saya sudah rela melepaskan segala-galanya, hanya pancarannya yang menetap. Kecuali titik sentral cipta yang bersinar, seluruh alam semesta telah dilepaskan. Mengerti yang saya maksud? Bahwa titik ini adalah bahaya pokok terakhir? Pada tahap itu, kesadaran agung terluhur dan kebijaksanaan agung terluhur, Mahasati dan Mahapanya, bersatu di titik fokus cita, mengkonsentrasikan semua kekuatan seluruh penyelidikan hanya terpusat pada satu titik itu. Akhirnya, saya mencapai tingkatan di mana saya merenung mengapa cita mempunyai begitu banyak aspek yang berbeda. Dapat saya nyatakan tanpa ragu bahwa setiap aspek dari cita telah saya kenali atau ketahui, dan apapun yang telah saya kenal merupakan subjek dari suatu perubahan. Satu aspek terlihat baik, aspek lain terlihat buruk. Penyelidikan terfokus pada titik itu, mengamati setiap hal, mencoba memahaminya. Mengapa sebuah cita mempunyai aspek yang berbeda? Sepertinya tidak terpusat. Apapun aspek dari cita diselidiki dengan cermat. Segala kemungkinan atau permutasi atau perubahan diketahui dengan jelas dan dimengerti sejalan dengan dalamnya tingkatan latihan meditasi, tingkatan kesadaran tertinggi Mahasati, dan kebijaksanaan tertinggi Mahapanya. Mereka dapat menyelaraskan diri dengan seluruh variasi cita, tidak peduli bagaimana halusnya cita tersebut. Suatu saat terang, di lain saat redup. Perubahan datangnya dari dalam. Lihatlah, sekarang saya mulai dapat mengimbanginya. Suatu saat suka, di saat lain duka. Dalam realita pandangan umum atau konvensional, kondisi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari cita. Tak ada yang perlu diselidiki. Kesadaran tertinggi Mahasati dan kebijaksanaan tertinggi Mahapanya akan terkonsentrasi langsung pada titik di mana perubahan itu timbul. Suatu saat suka, senang, di lain saat duka, tidak senang, tidak memuaskan. Suatu saat terang bercahaya, saat lain sedikit redup. Tapi Anda harus mengerti bahwa perubahan dari perasaan suka senang ke tidak senang duka, terang cerah ke redup suram, begitu sedikit sekali sehingga hampir-hampir tidak nampak. Bagaimanapun juga, kesadaran tertinggi Mahasati setiap saat selalu berada di atas mereka. Mengapa cita mempunyai begitu banyak variasi? Sehubungan dengan itu, kesadaran meninggalkan semuanya dan membalikan perhatian penuh ke sasaran utamanya. Setiap aspek dari investigasi bersatu dalam cita, dan kesemuanya saling terkait berhubungan. Pada tingkatan tertinggi itu,
kesadaran terluhur Mahasati dan kebijaksanaan tertinggi Mahapannya amat sangat halus, sehingga mereka meresap kemana-mana, meresap ke semua bagian tanpa kecuali. Kesadaran tertinggi Mahasati dan kebijaksanaan tertinggi Mahapannya pada tingkat puncak berbeda dengan kesadaran tertinggi otomatis dan kebijaksanaan otomatis yang dipakai untuk meraih tahap akhir. Kesadaran dan kebijaksanaan otomatis segera bekerja sama dalam satu unit tanpa tergesa. Mereka menyelidiki hal secara bertahap, memotong mereka serpih demi serpih, bagian demi bagian. Sedangkan pada tingkatan puncak kesadaran tertinggi Mahasati dan kebijaksanaan Mahapanya juga bekerja dalam satu unit tanpa tergesa, tetapi mereka meresap ke segalanya secara bersamaan atau simultan. Pada saat itu, mereka mengamati cita sebagai titik fokus sentral. Semua masalah telah diamati dan dibuang. Yang tersisa hanya satu titik kecil dari pengetahuan. Kini menjadi jelas bahwa suka dan duka bersumber dari titik itu. Terang dan redup, kedua perbedaan ini bersumber dari satu titik. Lalu mengapa satu cita mempunyai demikian banyak karakteristik? Kemudian dengan spontan Dhamma segera menjawab pertanyaan itu. Langsung menjawab, hanya seperti itu. Inilah yang disebut Dhamma tumbuh dalam batin. Kilesa yang tumbuh dalam batin adalah kekuatan yang mengikat kita. Dhamma yang tumbuh dalam batin yang membebaskan kita dari belenggu. Dhamma tumbuh mendadak, tak terduga, seolah suara dalam hati atau batin. Baik terang atau redup, suka atau duka, semua dualitas adalah anatta. Di sanalah akhirnya anattalah yang memotong habis semua hal itu sekaligus. Pencerapan konklusif tahap akhir dapat timbul sebagaimana tilakhana, bergantung dari sifat atau karakter seseorang. Bagi saya pribadi adalah anatta. Artinya jelas, biarkan semuanya pergi, lepaskan. Semua itu adalah anatta. Tiba-tiba, setelah timbul pengertian bahwa semua aspek yang berbeda, redup terang, suka dan duka, semua itu adalah anatta, cita menjadi mutlak mantap, mutlak hening. Setelah menyimpulkan bahwa semua adalah anatta, tidak ada ruang bagi awija untuk bermuslihat atau bermanuver. Cita beristirahat, hening, pasif, diam, tanpa minat, tanpa rasa, tanpa perasaan. Hening pada tingkatan dhamma itu. Tidak mempunyai minat pada atta atau anatta. Tidak berminat pada suka atau duka, terang atau redup. Cita tetap berada di pusat, netral dan tenang. Tetapi diam dengan kesadaran tertinggi dan kebijaksanaan tertinggi tidak berarti diam tanpa kesadaran dan meloncat-loncat bodoh seperti manusia pada umumnya. Bicara dengan istilah duniawi, tampak seolah tidak ada perhatian, tetapi sesungguhnya sepenuhnya sadar. Cita hanya dibiarkan dalam kondisi hening dan diam. Kemudian, dari keadaan diam dan netral tersebut, tiba-tiba muncul benih keberadaan atau kehidupan, titik atau pusat dari awija, sumbu dari pengetahuan palsu, tiba-tiba terpisah dan terjatuh. Setelah seluruhnya telah diredakan ke anatta, terang, redup, dan semuanya secara tiba-tiba terkoyak,
terpecah-pecah, dan seluruhnya hancur lebur sekaligus. Pada saat itu, ketika Awijaya terpeleset dan jatuh dari cita, langit di angkasa serasa jatuh ke bumi dan seluruh bumi bergetar dan berguncang. Karena sebenarnya hanya Awijaya sendiri dalam kurung biang keladinya yang menyebabkan kita berkelana terus-menerus dalam dunia samsara. Maka dari itu, sewaktu Awijaya terpisah dari cita dan sirna, seolah seluruh bumi berputar dan sirna bersamaan dengannya. Langit, bumi, seluruhnya runtuh seketika. Apakah Anda mengerti? Tidak ada seorang pun yang dapat mengambil keputusan pada saat yang menentukan itu. Prinsip alamiah seakan tumbuh dari inisiatifnya sendiri dan mengambil keputusannya sendiri. Bersumber dari kondisi netral cita, semua yang terjadi timbul secara mendadak. Langsung seluruh alam semesta tampak berputar dan sirna. Sangat berkilauan. Sangat amat hebat. Hebat, terlalu luar biasa untuk dikemukakan dengan kata-kata. Sangat menakjubkan seperti dhamma yang kini saya ajarkan. Air mata saya deras berlinang sewaktu mengalaminya. Lihat saya, bahkan saat ini pun air mata saya berlinang sewaktu mengingat saat-saat itu. Air mata ini adalah kerja dari kanda. Harap mengerti bahwa mereka pada hakikatnya tidak eksis dalam keadaan suci alami yang muncul pada saat itu. Keadaan alami itu timbul secara mendadak bersamaan dengan kedahsyatannya yang luar biasa. Saya ingin agar kalian semua merasa puas menyadari dhamma yang diajarkan Sang Buddha. Amat sangat menakjubkan. Astaga, air mata berlinang membasahi wajah saya. Sangat terkejut. Saya berkata, inikah bagaimana Sang Buddha mencapai pencerahan sempurna? Inikah pencerahan sempurna itu? Inikah dhamma yang sesungguhnya? Itu adalah sesuatu yang tidak pernah saya bayangkan atau yakini sebelumnya. Langsung timbul begitu saja, secara tak terduga. Luar biasa menakjubkan. Lihatlah saya, sungguh menakjubkan sehingga saya menangis bila mengingatnya kembali. Masih segar dalam ingatan saya. Semenjak itu selalu lekat dalam ingatan saya. Sedikit keterangan dari penerjemah. Sinar yang digambarkan oleh Achanman Buddhidata sewaktu beliau mencapai pencerahan adalah sinar yang cahaya gilang gemilang yang terang benderangnya melebihi 100 bahkan ribuan matahari yang bersinar. Dengar ulang riwayat hidup Yang Mulia Achanman Buddhidata bab 3. Harap jangan dikelirukan dengan sinar Awijaya. Para biku, ada sesuatu yang bukan alam, tidak mengandung tanah atau air atau api ataupun udara, bukan pula nirbatas atau kesadaran nirbatas atau kekosongan atau alam pencerapan atau bukan pencerapan, bukan pada dunia ini atau dunia selanjutnya atau keduanya, bukan bulan atau matahari. Ini saya nyatakan bebas dari kedatangan dan kepergian, bebas dari waktu dan kelapukan. Tak ada awal atau pembentukan, tak ada hasil dan tak ada sebab. Inilah sesungguhnya akhir penderitaan. Udana 8. Mari kita lanjutkan. Seluruh tubuh saya tergetar hebat pada waktu itu. Sukar dijelaskan. Semuanya terjadi sekaligus begitu saja. Langit runtuh ke bawah dan alam semesta sirna seluruhnya. Setelah itu, saya terus-menerus mengulang kalimat, apa?
Beginikah cara Sang Buddha mencapai pencerahan sempurna? Tetapi sesungguhnya tidak perlu bertanya, karena saya telah mengalami kebenaran itu sendiri. Inikah bentuk dari Dhamma yang sejati, yang sesungguhnya? Inikah Sangha yang sejati? Ketiganya telah bersatu, menyatu ke dalam satu Dhamma yang tertinggi, yang saya sebut sebagai elemen Dhamma. Apa? Bagaimana bisa Buddha, Dhamma, dan Sangha menjadi satu hal yang sama? Saya tidak pernah membayangkan hal itu bisa atau mungkin terjadi. Buddha adalah Buddha, Dhamma adalah Dhamma, dan Sangha adalah Sangha. Hal tersebut telah terpatri dalam hati saya semenjak saya cukup tua untuk mengerti hal tersebut. Tetapi pada saat ketika Dhamma tertinggi terluhur, Vimutti, Visuddhi Dhamma, tumbuh dengan segala kegemerlapannya, ketiganya tiratana menjadi satu dan sama secara alami. Kemukjizatan dari Dhamma yang sesungguhnya. Begitu timbul bersamaan dengan cahaya gemerlapan, segala hal yang tidak pernah saya ketahui tiba-tiba semuanya menjadi jelas dan terungkap. Saya tidak berfantasi untuk menipu orang. Bahkan hingga sekarang, Dhamma yang luar biasa ini masih menakjubkan saya. Seluruhnya, cahaya gemerlapnya memeluk dan mengelilingi seluruh kosmos, mengungkapkan segalanya. Tidak ada yang tersembunyi atau bisa disembunyikan lagi. Kemudian, segala akibat dari baik dan buruk dan keberadaan dari surga dan neraka tanpa dapat disangka lagi menjadi amat nyata. Saya harap hal ini dapat membuang semua rasa skeptis kalian. Kalian semua yang telah membiarkan kilesa menipu sehingga percaya bahwa hal tersebut tidak ada sebagai konsekuensi dari perbuatan jahat, tidak ada konsekuensi dari perbuatan baik, dan tidak ada surga dan neraka. Mereka sudah ada semenjak waktu yang tak terhitung lamanya, dan mereka telah meresap meluas di luar batas ambang waktu. Anda belum merasakannya. Apakah Anda mengerti? Hal ini, surga neraka, akan tetap ada selama ketidaktahuan terus-menerus mencelakakan manusia bodoh yang tidak percaya akan keberadaan surga dan neraka. Mereka yang dibutakan oleh kilesa sehingga tidak pernah dapat melihat secercah kebenaran ini. Apa yang lebih panas dari api neraka? Ada, yakni 5 buah kejahatan terberat, yakni membunuh ayah kandung, membunuh ibu kandung, membunuh seorang arahat, secara fisik melukai Sang Buddha, dan secara aktif memecah belah Sangha. Kelima kejahatan kama ini sudah diketahui oleh batin. Pada saat pencerahan, semua itu tampak sangat jelas. Karenanya, tidak perlu bertanya lagi di mana letak surga dan neraka. Sang Buddha tidak menceritakan kebohongan. Hal ini telah jelas diketahuinya dan dengan jelas telah dibabarkan oleh beliau. Letak surga dan neraka oleh penerjemah dijelaskan sebagai 31 alam kehidupan. Lanjut. Dhamma agung terluhur, Vimutti Dhamma ini aneh berada di luar nalar kita. Ia mutlak meresapi semua bagian dalam hati kita. Karena bukti telah nyata, perlukah bertanya lagi? Pencerahan mutlak seutuhnya selaras dengan batin, sehingga tak perlu bertanya-tanya lagi. Kemudian, perhatian saya beralih ke masa kehidupan lalu saya. Menakutkan sekali setelah mengetahui berapa kali saya telah lahir dan berapa kali saya telah mati. Berapa kali saya terlahir di neraka, berapa kali saya terlahir di surga, kemudian alam Brahma, untuk kemudian jatuh kembali ke dalam neraka. Sepertinya cita naik dan turun tangga pesawat.
tetapi cita sendiri tidak pernah mati. Apakah Anda mengerti hal ini? Cita tidak pernah mati. Kama terkubur bersama dengan cita. Kama baik membawa cita naik ke surga dan alam Brahma. Kemudian bila kama baik telah habis, kama buruk yang terkubur bersama cita menarik cita ke bawah ke alam neraka. Seolah cita naik dan turun tangga pesawat. Mengertikah Anda? Karena itu sadar dan perhatikanlah. Hari ini saya mengungkapkan semua hal sepenuhnya. Sampai-sampai air mata saya berlinang seperti yang Anda semua lihat kini. Apakah ini suatu kegilaan atau kebajikan? Pikirkanlah. Dengar baik-baik dhamma yang telah saya ajarkan ke seluruh dunia. Tanpa ragu saya nyatakan, cita saya tidak takut apapun dan tidak punya rasa takut. Seutuhnya telah melampaui emosi seperti itu. Sehingga saya mencurahkan perhatian untuk menyelidiki masa lampau kelahiran saya. Bangkai dari satu orang ini tercecer di mana-mana, melintas sepanjang dan seantero negeri Thailand. Tidak ada tempat kosong yang tersisa. Hanya seorang saja. Bayangkan berapa banyak kali waktu yang diperlukan untuk lahir dan mati. Tidak mungkin untuk menghitung semua kelahiran dan kematian. Jangan pernah mencoba. Terlalu dan terlalu banyak. Pikiran saya meluas ke berapa banyak mayat yang tak terhitung jumlahnya dari setiap insan yang ada di bumi ini. Setiap insan dan setiap cita dan setiap makhluk hidup semua pernah mengalami sejarah yang sama, yakni kelahiran dan kematian yang berulang-ulang. Semua setara dalam hal ini. Masa lalu setiap insan dipenuhi oleh mayat yang tak terhitung jumlahnya. Penglihatan yang mengerikan. Akibatnya, saya merasa muak melihat masa kehidupan lampau saya. Astaga, dilahirkan kembali seperti itu berkali-kali. Dan saya masih harus berjuang untuk dapat dilahirkan kembali dan kembali lagi. Jika saja dhamma pada akhirnya tidak memutuskan, maka saya akan terus-menerus seperti ini tanpa batas. Saya menyelidiki dengan cara ini, memperhatikan sifat alami dunia. Semakin saya amati, semakin tidak tertahankan. Saya melihat kondisi yang sama di mana-mana. Semua makhluk hidup di seluruh dunia terperangkap dalam lingkaran setan yang sama. Dalam hal ini mereka semua setara. Baiklah, kita akhiri dulu video part 8, yaitu di bagian Arahata Phala. Kita akan lanjutkan sisanya di video part 9. Terima kasih. Kalena dhamma savanang etammang kalamuttamaṃ